Saya di Suratno adalah objek nyata dari tindakan kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar dalam penanganan proses hukum pada kasus korupsi di Dinas Pertanian Kalbar. Akhirnya saya meragukan eksistensi penegakan hukum di Kalbar. Ini fakta, kita bicara fakta. Pertama, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dari dakwaan hingga putusan PK Mahkamah Agung, saya tidak menerima aliran uang korupsi. Namun anehnya seluruh rekening perbankan saya telah diblokir oleh Kejati Kalbar dan sudah 10 tahun lamanya, sejak Juni 2016. Saya, keluarga, atau penasihat hukum tidak pernah menerima pemberitahuan lisan atau selembar surat pun terkait pemblokiran tersebut. Yang ketiga, selama ini saya terus mencari keadilan. Bahkan sudah ratusan surat pengaduan yang saya sampaikan kepada banyak pihak terkait. Keempat, pada tanggal 22 Juni 2022, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di hadapan saya ada JPU Juliantoro dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Bapak Dr. Masudi SHMH, membahas masalah ini. Namun secara tegas Juliantoro mengingkari dan menyatakan tidak pernah memblokir rekening. Fakta kelima, atas laporan pengaduan saya pada tanggal 2 November 2023, saya telah diperiksa oleh saudari Farida Espeyani SH dan Tuti Kristiana selaku jaksa pengawas. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 disampaikan jawaban tertulis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saudara Muhammad Yusuf. Inti suratnya, laporan dinyatakan tidak ada masalah, kemudian laporan ditutup. Fakta keenam, pada tanggal 12 Maret 2026, saya menerima selembar surat dari institusi Kejati Kalbar. Surat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pihak Kejati Kalbar telah mengajukan pembukaan rekening kembali atas nama saya ke Bank Kalbar. Namun setelah 3 bulan saya menunggu surat usulan atas pembukaan rekening saya yang lainnya tidak ada. Yang jadi permasalahan, mengapa hanya satu rekening yang dibuka blokirnya, sementara rekening saya di Bank Kalbar itu ada 2 account yang di-ban, yaitu rekening pribadi dan rekening gaji sebagai PNS, namanya KPE, Kartu Pegawai Elektronik, yang uang masuknya itu hanya bersumber dari pemerintah sebagai gaji saya selaku PNS. Itu pun diblokir. Dan bagaimana nasib rekening saya di bank lain yang semuanya masih diblokir? Yang ketujuh, dengan rekening saya yang diblokir oleh Kejati Kalbar, itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Dan sekali lagi, proses blokir atau penyitaan itu ilegal, tidak ada administrasi yang menyertainya. Ini hak asasi saya sebagai warga negara untuk memiliki rekening. Inilah bukti nyata fakta pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kolega jaksa terdahulu dan ternyata dilindungi bertahun-tahun oleh korpsnya. Atau bolehkah saya berasumsi bahwa apakah kalian dapat uang agar menutup kebenaran kasus ini? Seharusnya Jamwas itu meminta keterangan Juliantoro selaku JPU saat itu, yang sekarang sudah jadi Kejari, dan menguji ulang dengan meminta transkrip mutasi rekening ke PPATK pada Tempus saat itu atas nama Hazairin selaku kepala dinas saya saat itu serta pejabat lainnya. Catatan, jangan menggunakan arsip lama, khawatirnya sudah dimanipulasi. Khawatir juga sudah tidak original. Ini agar jaksa yang sekarang tahu peristiwa ini bukan ketidaksengajaan. Ini diduga ada cerita besar atas pihak yang dilindungi oleh oknum jaksa. Tentunya jika kalian para jaksa masih memiliki integritas dan masih punya rasa malu, maka selesaikanlah kasus ini secara profesional dan kesatria. Kasihan jaksa yang telah bekerja baik, namun akibatnya terkena dampaknya. Jika kalian para penegak hukum harus menutupi, membela, melindungi, bahkan menerima uang suap dari pihak yang bersalah, itu urusan kalian. Namun jika kalian mengorbankan, menumbalkan, mengkriminalisasi saya atau seseorang yang tidak bersalah, pasti dapat karma di kehidupan Anda dan keluarga Anda. Paling tidak dosa Anda akan saya tuntut setelah kematian. Ingat, ini baru satu pelanggaran. Masih ada 29 fakta pelanggaran proses hukum yang telah terjadi. Akan saya ungkapkan detail beserta nama para pihak.